Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini, temanya adalah keajaiban janji kelahiran Sang Pembuka Jalan. Renungan ini adalah mengenai Yohanes Pembaptis, atau tepatnya Nabi Yohanes. Ayat emas kita untuk renungan kali ini adalah dari Matius 11 ayat 14. Matius 11 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Dan kalau kalian mau percaya, Yohanes itulah Elia yang kedatangannya sudah dinubuatkan." Ayat ini saya ambil dari Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari. Adapun ayat-ayat lain di renungan firman Tuhan kali ini saya ambil dari Alkitab bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Di Matius 11 ayat 14, Tuhan Yesus sendiri dengan jelas mengatakan bahwa kedatangan Nabi Yohanes sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. Dengan jelas pula Tuhan Yesus mengatakan Nabi Yohanes adalah Nabi Elia. Mari kita lihat beberapa nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan bagaimana nubuat-nubuat itu ditepati di Perjanjian Baru. Yang pertama adalah nubuat tentang Nabi Yohanes yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 40 ayat 3 dan 5. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Mengenai nubuatan ini, firman Tuhan dari Matius 3 ayat 1-3 mengatakan, "Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, 'Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.' Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, 'Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.'" Dengan jelas firman Tuhan di Injil Matius pasal 3 ayat 1-3 ini menunjukkan penggenapan dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang Nabi Yohanes atau Yohanes Pembaptis itu. Nabi kedua yang nubuatannya tentang Nabi Yohanes akan kita perhatikan adalah Nabi Maleaki. Di Maleaki 3 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang." Firman Tuhan semesta alam. Mengenai nubuatan Nabi Maleaki ini, Tuhan Yesus sendiri berkata di Injil Matius 11 ayat 9-10. "Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.'" Di ayat-ayat ini Tuhan Yesus berbicara mengenai penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Maleaki mengenai Nabi Yohanes. Di Maleaki 4 ayat 5-6, firman Tuhan,
Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berpaling kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Mengenai Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 ini, firman Tuhan di Injil Lukas 1 ayat 17 berkata, "Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Injil Lukas 1 ayat 17 ini semakin memperjelas bahwa yang disebut di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 adalah Nabi Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat lebih dalam mengenai nubuatan akan Nabi Yohanes yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi di kitab Maleakhi pasal 4 ayat 4 sampai 6 ini. Di Maleakhi 4 ayat 4, 5, dan 6 ini, saya ingin kita semua mengkonsentrasikan perhatian kita kepada keajaiban yang Tuhan lakukan untuk membalikkan hati umatnya. Di Maleakhi 4 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, "Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum." Sangat jelas disampaikan oleh firman Tuhan ini bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk mengingat ketetapan dan hukumnya, untuk mengingat firman Tuhan. Kita mengetahui dari konteks Alkitab bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada hambanya Musa untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, membimbing umatnya di masa Nabi Musa itu. Kita melihat di konteks Alkitab pula, khususnya di konteks Perjanjian Baru, bahwa firman Tuhan membimbing di masa Yohanes, membimbing di masa Tuhan Yesus. Bahkan hari-hari ini firman Tuhan membimbing umat Tuhan di masa saya dan Anda hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus. Firman Tuhan di Maleakhi 4 ayat 5, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Dari konteks Alkitab dan dari Maleakhi 4 ayat 5 ini, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa Tuhan berkenan menunjukkan pada hari kedatangannya, Dia akan datang sebagai Tuhan yang besar dan dahsyat. Tuhan yang mengalahkan segala kekuatan yang ada di bumi maupun di surga. Dia adalah Tuhan yang datang sebagai Tuhan yang mengampuni. Ada dua penafsiran mengenai hal ini. Yang pertama adalah kedatangan yang dimaksud adalah pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia didahului oleh pelayanan Nabi Yohanes. Penafsiran yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia. Penafsiran manapun yang kita ikuti, ayat 5 Maleakhi 4 ini di dalam terjemahan bahasa Inggris dari bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya adalah dreadful, bahasa aslinya yaitu bahasa Ibraninya adalah Yare, yang kalau di Indonesia kan mengerikan. Tuhan bukan hanya memberitahukan kepada umatnya bahwa pada saat Dia datang sebagai Tuhan yang besar dan dahsyat.
tetapi Tuhan juga memberitahukan bahwa Dia akan datang dan kedatangannya akan disertai dengan penghakiman, dengan kengerian, dengan ketakutan bagi orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan memberitahukan mengenai Yare ini karena Tuhan bermaksud mengampuni umatnya yang melakukan kesalahan, yang meminta ampun padanya dan bertobat. Akan datangnya Tuhan sebagai Tuhan yang besar dan dahsyat, sebagai Tuhan yang penuh pengampunan. Tuhan mengutus nabinya, Nabi Yohanes, untuk memberitakannya kepada umatnya terlebih dahulu sebelum Tuhan datang, sebelum Tuhan Yesus datang. Di Maleakhi 4 ayat 6 firman Tuhan, maka Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di sini secara tersurat dan tersirat dan juga di dalam konteks Alkitab kita mengetahui bahwa Tuhan mempergunakan hambanya, Tuhan mempergunakan Nabi Elia, Tuhan mempergunakan Nabi Yohanes, Tuhan melalui Roh Kudusnya mempergunakan hamba-hambanya itu untuk mempersatukan ayah dan anak. Penafsiran pertama mengenai hal ini adalah ayah dan anak secara harafiah. Penafsiran kedua mengenai hal ini adalah anak, yang di sini adalah umat Tuhan, dengan Bapa yang di sini adalah Tuhan Yesus. Keajaiban yang dimaksud di sini adalah dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan mempergunakan hamba-hambanya, termasuk Nabi Elia, termasuk Nabi Yohanes, untuk hari-hari ini, termasuk pendeta-pendetanya, termasuk pengikut-pengikutnya, termasuk saya dan Anda, untuk mempersatukan umatnya kembali dengan Tuhan, mempersatukan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dengan Tuhan Yesus melalui hamba-hambanya, melalui kita-kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah jelaskah kita semua mengenai tujuan Tuhan untuk mengubah hati, mempersatukan hati antara hati anak-anak dengan bapa-bapanya? Untuk memperjelas ini, saya akan menutup renungan firman Tuhan kali ini dengan penerapan berikut. Penerapan pertama, jika Anda adalah orang-orang yang belum memiliki hubungan dengan Bapa Anda, orang-orang yang belum memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, mari berdoalah, mari minta didoakan, memohon Roh Kudus untuk membuka hubungan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Di dalam membuka hubungan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus ini, Roh Kudus akan membimbing Anda untuk memohon ampun atas dosa-dosa Anda, untuk bertobat pada Tuhan. Roh Kudus juga akan membimbing Anda untuk membaca dan mengerti firman Tuhan. Roh Kudus akan membimbing Anda untuk bertemu dengan orang-orang yang akan mementori Anda. Roh Kudus akan membimbing Anda untuk masuk ke dalam gereja lokal. Jika Anda termasuk di kelompok orang-orang yang sudah mengetahui tentang Bapa, tentang Tuhan Yesus, namun belum sungguh-sungguh menghidupi apa yang Anda ketahui tentang Tuhan Yesus itu, artinya Anda belum menjadi pengikut Yesus, anak Tuhan yang sudah lahir baru, maka berdoalah, memohon Roh Kudus untuk memperbaiki atau meningkatkan hubungan yang sudah Anda miliki dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Mintalah bantuan sesama anak-anak Tuhan untuk mendoakan Anda. Anda lakukan itu, saya mengimani Roh Kudus akan memperbaiki hubungan Anda dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, meningkatkan hubungan Anda dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus antara lain akan membimbing Anda untuk selalu bertobat,
selalu memohon ampun setiap kali Anda mengecewakan Tuhan Yesus dengan tidak mengikuti perintah-perintahnya, dengan tidak mengikuti firman-Nya. Penerapan terakhir adalah berdoalah memohon Roh Kudus untuk membimbing Anda agar Anda selalu memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan membimbing Anda untuk selalu membaca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan yang Anda baca itu dan menghidupi firman Tuhan itu. Artinya melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Setiap anak Tuhan yang melakukan penerapan ketiga ini pasti memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan melakukan firman Tuhan ini, termasuk penerapan-penerapan yang barusan saja kita renungkan bersama, saya mengimani kita, anak-anak Tuhan, melakukan hal ini akan memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Dan Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita semua bahwa anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dengan luar biasa akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.